bulan Muharram. Kalau Masehi tanggalnya mulai bulan Januari. Di bulan Muharram khususnya bulan Asyura niku Kanjeng Nabi nanti ditangeti an kota dahlan suila an shaumi Asyura, saking poso bulan Asyura bulan tanggal 10 bulan Muharram. Jawabannya Kanjeng Nabi yukaffiru sanah qablahu atau yukaffiru sanah al-madiyah al-qamakol. Jadi puasa di tanggal 10 Asyura niku bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Puasa betul nggak? Pertanyaannya. Puasa nggih? Nggih, alhamdulillah. Nek dereng lali sesuk betul menapa. Jadi bulan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 niku saya. Setidaknya tanggal 10. Nah, boten ya mangke dinten Senin, pokoke tasih bulan Muharram, nglampahi kesunahan iku panggah sae. Nah, yang jadi perhatosan sebenarnya tidak hanya sekedar pahala puasanya sebenarnya. Boten namung ganjaran puasane mawon, tapi bagaimana menjadikan tanggal 10 Muharram itu menjadi pelajaran bagi kita sehingga hidup kita itu semakin lebih baik. Di antaranya peristiwa ini, suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad itu melampah ketemu wong Bani Israel, wong Yahudi. Nah, wong Yahudi itu padha puasa. Halo, wong Yahudi padha puasa nglampahi siang. Wong Yahudi kok puasa, mosone apa? Padahal wong Islam dereng puasa sebab pada tanggal itu dereng puasa. Ngerti jawe wong Yahudi niku karena pada tanggal 10 ini nabi saya yaitu Nabi Musa ya, itu diselamatkan oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi dikejar-kejar, sudah sangat terdesak, nggak ada jalan lain karena di depan hanya ada lautan, ya, Sungai Nil kalau nggak salah ya, apa Laut Merah, Laut Merah. Pulang kalau membalik ketemu tentara ribuan yang siap membunuh. Dalam keadaan terdesak itu geger, mesti kesusul ini, mesti kena, mesti ketangkep. Ya. Tentarane teman-temannya atau kaumnya Nabi Musa itu bilang. Tapi jawabnya Nabi Musa, jangan khawatir, tidak akan ketangkap kita, karena aku, karena Allah, karena Tuhanku bersama kita. Kita akan mendapatkan jalan keluar. Tenang, ketika sudah menyampai tepi sungai, datang pertolongan Allah, ada perintah dari malaikat Jibril agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu. Seketika lautnya terbelah. Lautnya terbelah sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberangi Laut Merah. Nah, tentaranya Fir'aun dan Raja Fir'aun dan tentaranya menyusuli. Tapi ketika Nabi Musa sudah sampai di tepi, Raja Fir'aun dan kaumnya masih ada di tengah-tengah. Nah, dipukul lagi sekali lagi, tertutuplah Laut Merah itu. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam binasa. Ya. Orang-orang Yahudi yang mengimani Nabi Musa, yang beriman, sekali lagi yang beriman kepada Nabi Musa itu muasani. Nah, menjawab pertanyaan itu, kalau kalian saja puasa, saya lebih berhak daripada Nabi Musa. Nah, akhirnya memerintahkan sahabatnya Nabi Muhammad agar juga melakukan puasa setiap tanggal 10. Nah, jadi sangat sangat dianjurkan, muakkad. Jadi
Dia gampangnya kita aja ngisin-ngisin nih. Wong Yahudi puasa, wong Islamnya gak puasa. Isin kan Nabi, saya tuh lebih berhak untuk berpuasa nih. Ya. Akhirnya selalu setiap tahun bulan Muharram utamanya tanggal 10 kita ramai puasa. Kalau ketinggalan nggak apa-apa, diganti besok atau hari Senin. Para hadirin Allah sekalian kami muliakan. Jadi pelajaran utamanya selain puasa itu di Asyura itu kita itu disuruh bersyukur, pelajaran utamanya. Karena diselamatkan dari bahaya, dari berbagai peristiwa. Nabi-nabi kebanyakan tobatnya diterima itu di bulan Muharram. Nah, syukur ini kan sudah dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti akan ditambah. Karena zaman sekarang nih nyun sewu sering melanda kita ketika dapat kesusahan sedikit aja sudah merasanya dirinya yang paling sengsara. Ketoke paling soro. Padahal masih banyak orang lain yang lebih menderita dari kita. Kena ketimpa sedikit aja udah ngeluh-ngeluh kaya soro-soro dhewek. Zaman saiki ngoten niku. Karena mungkin serba mudah, ya. Nengae opo gampang. Akhirnya ketika dapat susah sedikit aja sudah sangat susah. Padahal di luar sana masih banyak yang lebih susah. Nah, jadi kita pelajaran pertama harus berbanyak bersyukur di bulan Muharram. Syukuran di antaranya mengikuti lebaran anak yatim. Santunan betul nang mriki dikempalne apa khusus mriki enten piyambak dikempalakannya intinya sangat dianjurkan. Jadi wonten dawuh sumsol lisal ada yang ingat sumsol lisal zur aliman ud wahtakil ra'sal yatimin sah fasaddaq wahtasil. Ada terusannya gampang. Pertama, nebul Asyura itu disunahkan sumposo. Terus salat. Salat betul. Salat apa aja? Salat tobat saged, salat sunnah hajat, salat tasbih. Bisa dilampaui bar maghrib sambil menunggu isya. Bisa juga kalau di Masjid As-Solihin itu habis sholat isya sambil menunggu jamaah yang mau santunan, sholat tasbih, sholat tobat, sholat tasbih hajat terus doa. Intinya meramaikan, mensyiarkan ada sholatnya. Kayak misalkan malam nisfu Sya'ban, gitu ya, kan ada sholat nisfu Sya'ban. Tapi niatnya namanya sholat mutlak, cukup sholat mutlak saja. Sumsol lisol. Sol itu silaturahim, menyambung sanak, mengunjungi keluarga yang lama tak bersua, yang lama tak bertemu, itu termasuk sunnah. Ud waktahil, ud itu nyambangi wong loro. Kalau ada dari daerah Jabang niki ada yang sakit dikunjungi, niku termasuk kesunahan di bulan Syura. Ya, di bulan Muharram tanggal 10 Syura. Kemudian wahtahil celaan. Celaan itu yang hitam-hitam itu ya di matanya. Boten biasa. Tapi angsal niku celaan, jalan niki angsal, sunah, ada kesunahan. Wahtahil. Kemudian wamsahil ra'sa. Jadi mengusap kepala anak ya. Tanda menyayangi, tanda kita membelai kasih sayang, memberi kasih sayang. Bagaimana anak yatim itu tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya. Temannya nangis minta gendong punya ayahnya, ya kan? Merengek-rengek ngajak jalan-jalan, tuku dolanan, begitu senangnya.
anak yatim nangis-nangis nyari bapaknya enggak ada. Nah, gitu. Kita bertengkar rasa, menyayangi, berbagi kepada mereka. Makanya istilahnya itu kalau di kampung aku namanya lebaran anak yatim tanggal 10 itu. Dikumpulnya kita berbagi sedekah, tasodak. Jadi enggak tasodak wastasir, enggak hanya mengusapnya saja. Justru yang penting itu sedekahnya, enggak ngusap enggak apa-apa, malah kesel anak yatim yang ini diusapi wong akeh sampai kemeng. Tapi seneng anak-anak insyaallah ya. Keranten bar niku angsal santunan. Pun dibuat enak saja. Nyenenge wong yatim terus oleh berkat. Ada berkatnya Kak? Nah, oleh berkat kita kan seneng angsal makan terus aku nyenenge ada angsal sedekah. Terus waktasil sunnah mandi jadi misalkan sore niat nawaitul ghusla li yaumi asyura. Kalau enggak ya pokoknya niat ya Allah saya mandi krana ibadah. Pokoknya dinten Jumat iki kalau sunnah. Nek mboten diniati ngapunten boleh ganjaran lho. Karena mandi niku hukume mubah. Bu. Mandi niku hukume mubah niku napa? Boleh mandi karepmu ora adus ya karepmu gak dosa. Nek pengen oleh ganjaran kudu diniati. Kayak ini pengen sholat subuh, atau pengen sekolah, atau pengen ning pasar, nek mandi di sini enak, luwih seger. Kok langsung adus tok, ya oleh seger tok, gak oleh ganjaran. Tapi nek pengen adus oleh ganjaran kudu niat nawaitul ghusla lil ibadah ngoten mawon. Nek Jumat nawaitul ghusla li yaumil jum'ati. Nek Idul Fitri nawaitul ghusla li yaumil Idul Fitri. Nek Asyura nggih ngoten. Nek Arabe nek niat niku wonten teng mana? Teng ati. Jadi tidak harus dilafatkan apalagi di dalam kamar mandi. Tidak boleh dilafatkan lillahi ta'ala boten asa. Di dalam hati mawon. Nawaitul ghusla li yaumi Asyura lillah. Itu enggak usah diucapkan. Lillahi ta'ala cukup teng mana? Keranten sudah di dalam kamar mandi. Tidak pareng membaca Asmaul Allah. Dan itu terus sama nambah wonten malih nambahi sangune keluarga zidil iyal. Jadi ya keluargane sangune ditambah blonjone. Umpama biasanya masak 50.000 ditambah jadi 50.000 enggak. 100.000. 100.000. Nggih, niku terutama bapaknya paling satu datang ibu utawa ngajak makan keluargane. Senengane opo, anake seneng opo dituruti. Anake seneng roket itu mbahne roket. Nek mboke senenge sego tumpang ya sego tumpang. Pokoke senengane. Timbang tumbasne roket kok ora pedas. Lah nggih sesuai senengane monggo. Niku termasuk kayak lebaran, istilahnya kayak lebaran. Nambah sangu niku termasuk engko harus nyebabake rezekine tahun ngajeng niku luwih tambah. Jadi gampangnya bulan Asyura ki aja pelit-pelit, kersane penak-penak engko rezekine ya enak. Wah wingi lali saiki gak apa-apa bengi apa sesuk ngoten. Jadi barang sae niku aja kelewatan terus gak dilakoni mboten. Ya, tetap dianjur kayak kita sholat niku wow dereng sholat lali kawanan dikodok sunnah juga begitu. Misalkan kemarin kok lali toh, aku nggak ngajak anakku nyeneng-nyenenge. Nah, bengi iki oleh sesuk oleh. Aja sampai kelewatan. Niate nyenenge keluar maka syukuran. Jenenge syukuran ki kudu rada enggak biasa jenenge syukuran ki. Nek syukuran kok panggah ya berarti enggak syukuran kene bedane. Terus napa maneh? Wakul ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas. Ya, sebanyak-banyaknya kalau bisa 1000 kali kalau bisa. Jadi membaca zikir, baca surah Al-Ikhlas itu 3 kali seperti membaca surah Al-Qur'an. Kadang mau tahlil ada membaca surah Al-Ikhlasnya nggih. Nah niku alhamdulillah nek boten dugi boten nglampahi niku.
Kados dengan nanti boten derek malam satu teng griya khusus membaca surah Al-Ikhlas pek lo abot. Pemone tahlile ya. Ruwet ambil urusan keluarga nih. Tapi nek wis budal teng mriki ya dilale melok-melokmu muni. Nah niku baru kayak ngaji ngoten niku kumpul akhirnya sing mau boten biasa diwaos teng griya diwaos sareng sing wae abot malih enteng. Sallallahu Muhammad. Nah pelajaran apa malih yang saged kita pelajari, yang kita ambil hikmahnya selain bersyukur, yang kedua niku adalah bersabar. Bersabar niku kados wau Nabi Musa dikeroyok tentara Raja Fir'aun itu jangan menyerah, tetap berusaha. Pasti kalau berusaha akan ada jalan keluar. Kalau laut saja bisa terbelah, apalagi urusan kita. Gitu ya. Jadi yakin, harus yakin jawabannya ada di keimanan. Makin kuat iman kita, makin enak urusannya. Kalau terus yang mulia, kalau tambahan bacaan kitab kitab Nasuh Ibadipun untuk tambahan materi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala washabihi khusus manfaat kitab masuk kitab sunnah abadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminata asyrata. Kila man taraka dzunuba raqa qalbu. Barang siapa meninggalkan dosa, maka hatinya akan menjadi lemah lembut. Ini momentum Muharram. Kita berhijrah. Ya, berhijrah. Hijrah itu pindah dari jelek menuju baik. Kalau dulu kan Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, mulai di tahun baru ini tanggal 10 Asyura, apalagi tadi puasa, banyak zikir. Nah ini kita jaga semangat itu supaya lebih baik. Dawe makalah yang ke-18 dikatakan barang siapa meninggalkan dosa, maka hatinya akan menjadi lemes. Kalau hatinya lemes, enggak atos, enggak keras, fayaqbalun nasihah wa yaksha'ulaha. Maka hati ini akan mudah menerima nasihat. Dinasihatiku mlebet. Nggih, matur suwun. Orang bangkang, orang isu. Itu ciri-ciri atine lemes. Nggih, atine lembut. Jadi lembut, lemes niku gampang nampa nasihat, terus napa? Gampang khusyuk dinasihati ki anteng enggak ngomong aja nih enggak mari-mari. Padahal omongannya apik. Lagi dinasihati ku pegel. Nah niku atine berarti lagi atos. Ya, lagi atos. Nek atine lagi lemes niku malah seneng dapat nasihat. Alhamdulillah, matur suwun. Pun dielingne. Sakjane aku ya pengen ngono jane. Pas sampean ngono kok aku malah kelingan. Nah, berarti atine lembut. Kena sinyal saiki ae sing mau pengen nglakoni dosa ora sido. Itu atine bagus. Tapi nek atine atos, ya jenenge barang atos. Diuncalne watu umpamane. Ya langsung balik kan padha atose. Tapi nek lembut diuncali barang niku nopo gitu. Ya lemes karena tenampi. Waman tarokal haram, waman kasapane wong tarokan ninggal sapa man al harama ing barang haram fil mat'umi ing dalem panganane wal malbusi lan panggawe penganggone wa ghairima lan liyane mat'umal malbus wa akala lan mangan sapa man al halal ing barang halal sofat mongko bening apa fikratuhu angen-angene man. Di barang siapa yang meninggalkan barang haram itu perkara yang dilarang oleh Allah, bisa berupa makanan,
bisa juga perbuatan. Sing haram misalkan sholat wajib, ninggal sholat berarti haram. Maem gadai piyambak halal, nek maem oleh nyolong berarti haram. Niku gampang. Sing perintah Gusti Allah dilampahi berarti halal. Nek larangan Gusti Allah kudu ditinggal, nek dilakoni berarti haram. Haram itu ada yang dzatiyahnya memang haram, ada yang haram perbuatannya. Kalau dzatiyahnya haram, contohnya memang barang itu haram dimakan. Contohnya nopo? Hewan, anjing, babi ini memang dzatiyahnya haram. Tapi kalau roti dzatiyahnya halal, tapi nek oleh nyolong haram. Sing haram itu perbuatannya. Nggih, nyolong ini nek dipangan ya halal. Halal maksudnya iki barang halal. Tapi karena dihasilkan dari perbuatan haram, seperti juga memakan barang yang haram. Nah, ketika haram masuk ke dalam tubuh, maka hatinya akan menjadi gelap. Sebaliknya, kalau barang yang dimakan adalah halal, pakaian yang dipakainya juga halal, maka sofat qalbuhu, hatinya bening. Jadi seperti kaca, hatinya bening. Ketika ada dosa satupun, seperti ada debu yang menempel. Bisa makanan, film bisa malbus, pakaian juga nggak boleh yang haram. Yang haram niku nopo? Pakaian yang terbuka. Halo. Yang terbuka auratnya, meskipun bagus baru. Kalau ada yang bolong, apa namanya pas udele bolong isore tertutup, yo haram. Kayak artis kan ya. Udelnya itu berarti pakaiannya haram, dipakai ya haram, yang melihat juga haram. Nah, itu nanti bisa mewariskan apa? Pikirannya enggak bening, pikirannya akan kotor. Kalau pikirannya bening, ala masnu'atillahi ta'ala adallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Kalau pikirannya bening, nanti bisa menyikapi apa saja yang dilakukan oleh Allah fi masnu'atillah, itu akan menunjukkan hidupnya Allah, menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan makhluk setelah mati, bisa memikirkan itu. Bisa juga menunjukkan keesaan Allah, bisa menunjukkan juga kudrah iradatnya Allah dan ilmunya Allah. Kalau hatinya bening seperti itu pikirannya. Jadi ini halal, ini haram, bisa membaca. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, bisa membaca. Bahkan bisa menyadari kita di sini semuanya juga kehendak dari Allah, kudrah iradati Allah. Allah mengetahui kita, mengetahui keadaan kita sekarang, yang ada di dalam hati kita. Sesuk pengen melakukan apa, Allah tahu semuanya. Jadi akan menambah keimanan kita semakin mantap, khususnya di bulan Muharram ini. Monggo kita perbaiki semangat hijrah ke lebih baik. Satu tambahan motivasi yang ini, apa yang harus kita perbaiki? Paling utama amalan kita tentunya ibadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Ibadahnya itu yang paling utama, ibadahnya itu sholat. Makanya menjadi rukun Islam. Jadi kalau dari rukun Islam yang pertama paling utama itu sholat. Satu syahadat itu masuk Islam. Setelah sudah masuk Islam, melakukan apa? Sholat paling utama. Maka di 1 Muharram, di bulan tahun baru ini, berapa coba? 1448 Hijriah. Kalau Masehi 2026. Nah, kalau Islami yang Hijriah sudah 1448. Kita harus perbaiki apanya? Diperbaiki apa? Sholatnya dibaik.
lebih berkualitas. Ketika kita sedang sholat, jangan terburu-buru. Selalu ingat kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Kita diberi kesempatan bisa mencari rezeki, bisa sama keluarga, bisa enak. Ini semua dari Allah. Kita sujud, syukur. Dilama-lamakan sholatnya, dibagi, jangan kayak kemarin-kemarin pengen dan mari dan malih. Ojo. Nggih, tambah umur kudu tambah apik salate. Makanya salat itu ditaruh rukun Islam itu yang kedua setelah syahadat karena sangat pentingnya. Perbaiki salatnya. Jangan terlalu terbudak napa padoh rezeki, terlalu lama boleh rezeki. Sampai salatnya ketinggalan, sampai salatnya kurang keurus sampai. Kerja itu tidak harus lama. Oke, yang penting hasilnya banyak. Ya, kerja sedikit hasilnya yang penting efektif, banyakin sholatnya. Kalau sudah sholat 5 waktu, ditambah tahajudnya, ditambah duhanya, minimal 4. Kalau banyak sholatnya nanti kerjanya kurang. Enggak kurang, enggak. Yakin, cukup. Ya, jangan terperdaya sampai suwe, sampai lembur-lembur, sampai lali kan. Ya boleh, pokoknya sholatnya ojo kelong gitu loh. Intinya 5 anteng, tapi anteng. Sholat itu gak kerasa kerusu, anteng. Terus malam bisa bangun, pagi ya bisa ditambah sholat duha. Apakah sebelum ke pasar atau pulang dari pasar, waktu duha kan banyak. Mulai dari jam 6 sampai jam setengah 12 masih ada tuh. Pilih untuk melakukan sholat 2 rakaat. Rezeki kabeh nanti akan mengikuti kita. Ya, kalau kita dekat sama Allah, karena Allah sudah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini sudah janji Allah. Iya bekerja benar, tapi bekerjanya nanti akan dibimbing Allah kalau kita sholatnya benar. Ya, orang yang sholatnya benar nanti kerjanya enak, enteng, tapi hasilnya banyak. Kalau kita sholatnya nggak benar, dilalai pekerjaannya ruwet, pengennya suwe, padahal kerja lo kesel, tapi panggah kurang. Itu dilalainya seperti itu, akan dibudak oleh rezeki begitu. Tapi kalau kita ambil Allahnya yang memberi rizkinya dekat, nanti rizkinya yang mendekati kita. Dilalai kok gampang, dari guru ya gampang, mulangane, nuturi murid ya penak. Wayang garap ya iso kabeh, enek ulangannya iso kabeh. Ngoten. Wayang pedagang, wayang blonjo ya enek duwike kanggo blonjone. Kadang-kadang wayang blonjo bingung. Ya terus enggak pada suwe-suwe laris ngoten lho. Akhirnya kan penak to ngoten niku. Sebabnya kok urusan sing utamane iso dilampahi. Ya, iku ya pelajaran iki monggo kita titik-titik kita perhatikan diri kita sendiri ya. Di ulang tahun tambah tahun Islam ini kita juga bertambah baik. Selain tadi disampaikan motivasi-motivasi di bulan Muharram, utamanya lagi yaitu perbaiki sholat kita. Insya Allah nanti rezeki kita akan semakin enak ya. Moga kita akhiri dengan doa, semoga apa yang kita amalkan dan kita hasilkan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu